Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Ilham Fariko. Saya dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Saat ini saya berada di semester 2. Dan hari ini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam 2. Kali ini saya akan membahas satu fenomena yang benar-benar fenomenal banget, yaitu salah satu kasus yang benar-benar viral di Indonesia dan mungkin tidak bisa hilang sampai masa yang akan mendatang, yaitu adalah kasus korupsi. Korupsi di Indonesia bukanlah salah satu hal yang baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Korupsi seolah menjadi penyakit untuk bangsa ini. Kita disuguhkan oleh banyak sekali kasus korupsi yang ada di negeri ini, mulai dari penyalahgunaan kuasa hingga pengadaan kredit fiktif yang merugikan negara sebanyak triliunan rupiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang tegas kita memakan hak sesama dengan cara yang batil. Hal tersebut tertulis jelas di Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang bunyinya, "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan cara yang dosa. Padahal kamu mengetahui." Dari ayat tersebut, barang siapa yang menyalahgunakan kuasa atau bertindak korupsi, maka akan dipertanggungkan di akhirat kelak dengan cara yang paling hina yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah melaknat penyuap dan penerima suap. Beliau juga menegaskan bahwa harta yang diambil di luar gaji yang ditetapkan adalah bentuk penipuan yang haram. Namun para ulama juga sepakat bahwa korupsi adalah dosa besar karena mengandung unsur manipulasi dan pengkhianatan kepercayaan publik. Korupsi merusak integritas, moral, spiritual, dan menghancurkan tatanan sosial. Dalam perspektif Islam, korupsi termasuk adalah perbuatan yang gulem, atau bisa disebut pengkhianatan dalam amanah. Kita bisa menyebutnya sebuah khianat. Kita bisa menyebutnya adalah orang paling hina, pejabat paling hina dari semua kalangan yang hina. Karena apa? Beliau mengkhianati masyarakat dan rakyat. NKRI harga mati, Pak. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Kuota haji yang seharusnya menjadi jalan ibadah justru berubah jadi ladang korupsi. KPK resmi menetapkan Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024. Setiap tahun, Indonesia selalu dipenuhi berita korupsi. Dana bantuan dikorupsi, uang rakyat hilang, jabatan dijual beli, dan anehnya, setelah satu kasus selesai, kasus baru kembali muncul lagi. Lalu, sebenarnya, kenapa sih korupsi tidak pernah habis? Korupsi tidak selalu dimulai dari angka miliaran. Namun, korupsi dimulai dari kebiasaan kecil yang dianggap normal. Memanfaatkan jabatan, mengutamakan koneksi, dibanding aturan memalsukan laporan, bahkan mengambil hak yang bukan hak miliknya. Ketika dibiarkan, kecurangan berubah menjadi suatu budaya. Korupsi adalah sebuah penyakit yang benar-benar tidak bisa dihilangkan.
seolah menjadi darah yang telah mengalir dari zaman ke zaman. Solusi yang pertama adalah menguatkan akhlak. Memang akhlak bukan adalah jalan satu-satunya. Bahkan ketika kita di posisi pejabat tersebut, kita belum bisa menegakkan amanah secara benar. Maka berdoa dan penguatan akhlak perlu banyak sekali pertimbangan. Yang kedua, membangun budaya malu dan takwa. Kita harusnya malu pada seorang. Kedua, membangun budaya malu dan takwa. Malu kita telah mencuri, malu kita telah berbuat yang tidak senonoh. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan satu-satunya cara untuk menghentikan cara paling hina tersebut. Kita berdoa agar dihindarkan dari segala hal yang bertentangan dengan perspektif Islam. Contohnya adalah korupsi tadi. Yang ketiga adalah penguatan pengawasan, yaitu menerapkan sistem transparansi yang baik sebagai bentuk ikhtiar menjaga kemaslahatan umat maupun keadilan bermasyarakat di negara Indonesia. Sebagai kesimpulan, korupsi adalah musuh nyata bagi keadilan sosial dan integritas moral kita sebagai umat beragama. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa harta yang berkah tidak akan pernah didapat dari jalan yang haram. Mari kita tanamkan kejujuran sejak dini. Sekian dari saya, Wisnu Ilham Fariko. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan adalah seperti itu. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Nah, kita sebagai mahasiswa harus menjadi garda terdepan untuk sebuah keadilan dalam sebuah negara dan bangsa. Tentang gimana cara pemerintah yang baik, berorganisasi yang baik, bukan semena-mena menggunakan kekuasaan kita secara berlebihan hingga melakukan tindak korupsi yang mungkin dilarang agama secara keras. Kita sebagai mahasiswa harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa korupsi adalah suatu hal yang paling hina yang pernah terlahir di dunia. Bayangkan, setiap manusia yang susah harusnya memiliki hak atas harta tentang pajak yang mereka bayar kepada pemerintah. Namun apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada kita? Tentu saja itu tidak kembali kepada kita. Kita sebagai mahasiswa harus menunjukkan kompetensi yang ada dalam pada diri kita dengan cara kita melakukan sebuah tindak kejujuran yang nyata kepada masyarakat dan bangsa. Sekian, terima kasih.